Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minin wal minatal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat min yatil qabul atamami kulli sulana li kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in. Kita masih bicara tentang bab nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa' bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Wa afta ba'dul mutaakhirina bi jawazi nadharis saghiri lin nisa'i fil wala'imi wal afrah. Sebagian ulama-ulama mutaakhirin seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami memfatwakan anak kecil as-saghir itu ya. Artinya yang belum balik, yang baru tahapan murahik, boleh melihat lin nisa'i wanita-wanita fil walaimi pada al-walaim. Pada saat walaim, adanya walimah, perayaan dengan berbagai jenisnya, balik walimatul urus atau walimah yang lain, wal afroh dan pada afroh. Ya afroh, acara-acara yang sifatnya bergembira gitu. Katakanlah misalkan zaman dulu ada istilah apa tuh ya, perpisahan kelas 6 ibtidaiyah gitu zaman dulu tuh. Sehingga pada saat perpisahan ibtidaiyah kelas 6-nya biasanya rame tuh, ya ada ibu-ibu segala macam. Nah, anak kecil yang belum balik, yang murahik, boleh melihat linisa wanita-wanita yang ada di walimah tadi, yang ada resepsi tadi, wal afra dan perayaan-perayaan. Tentu akan beda dengan wanita anak-anak kecil sekarang ya. Kalau anak-anak kecil dulu tuh mereka belum idap masalah aurat gitu ya, sehingga mereka ketika melihat wanita-wanita tadi ya baik ibu-ibu atau anak gadis, mereka nggak berpikir macam-macam kalau zaman dulu, karena mereka masih polos. Berbeda dengan anak kecil sekarang. Kalau anak kecil sekarang walaupun dia belum balik, katakanlah baru sampai murahik, umur 10, 11, 12, 13 atau 14, ya rata-rata sudah ngerti ya dengan yang namanya hal tersebut. Nah, oleh karena itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang termasuk badil mutakhirin memfatwakan kalau kondisi zaman dulu ya boleh gitu. Anak kecil ngelihat para wanita yang ada di walimah, ada di perayaan resepsi pernikahan, ada perayaan-perayaan yang lain gitu. Wal mutamad inda syekha ini, dan kaul yang mutamad itu kaul yang kuat yang dijadikan sandaran. Indah Syekhaini menurut Asy-Syaikhaini, dua orang guru besar dalam fikih Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Berbeda ketika kita bicara tentang Asy-Syaikhaini fil hadis, dua orang guru besar dalam hadis, maka yang dimaksudkan adalah Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim gitu. Jadi Asy-Syaikhaini ya tergantung kita lagi bicara apa, fikih atau hadis. Wal mutamadun yang kalau yang mutamad dan dijalankan indah Syekhaini menurut Imam Rabi Nawawi, adamu jawazi nazari farji saghiratin la tushtaha. Nah, kita tuh orang laki tidak boleh melihat alat vital saghiratin, wanita yang masih kecil, wanita yang belum balik, la tushtaha, yang wanita tadi, anak kecil tadi ketika kita melihatnya itu kita belum timbul syahwat. Itu aja nggak boleh, haram dia. Ya apalagi kalau terhadap wanita shaghirah kecil, walaupun dia belum balik, tetapi ketika kita melihatnya kita sudah muncul syahwat, apalagi itu dia. Apalagi yang udah balik, wah kacau beliau urusan dia.
Jadi saya ulang, kita sebagai laki-laki tidak boleh melihat farji saghiratin, alat vital wanita yang masih kecil, yang belum balik, la tusyaha, yang belum diingini. Artinya ketika kita melihat wanita yang masih kecil tadi, kita belum muncul syahwat, gitu. Itu nggak boleh itu. Wa qila yukra dzalika. Dan ada pendapat yang mengatakan kalau kil itu lemah ya. Dia di dalam hadis disebut siga tamrid, karena referensinya al-qailnya orang yang mengatakan tidak jelas, tidak disebutkan, sehingga qil lemah. Yukrau dzalika, dimakruhkan hal itu. Jadi menurut qil, memandang farji saghiratin la tusyaha, kemaluan wanita kecil yang kita belum, ketika melihatnya belum muncul syahwat, ini pendapat yang lemah mengatakan makruh. Berarti pendapat yang kuat tadi ada muljawaz, yang nggak boleh, haram gitu. Lagi dan lagi sebenarnya pertama sadan nizari'ah, khawatir nanti bisa muncul syahwat segala macam sehingga repot urusan. Kedua juga ketika kita melihat kemaluan alat vital perempuan walaupun masih kecil, itu nanti dari mata kita akan dikirim ke memori otak kita. Dari memori otak kita nanti akan disimpan di hati kita, sehingga gambar tersebut, gambar gituan kalau zaman orang dulu ya, itu akan masuk ke dalam hati. Kita lanjutkan. Wasahal mutawalli hilla nazari farji saghir ila tamyiz. Dan al-imam al-mutawalli mensahihkan, membenarkan halal melihat farji saghir, alat vital, kubul, kemaluan depan, as-saghiri, anak laki-laki yang masih kecil. Nah sekarang hukum melihat alat vital laki-laki yang masih kecil, itu halal menurut pandangan al-mutawalli, dan beliau mentasi pendapat ini gitu. Halal melihat kemaluan anak laki-laki kecil ila tamyiz, batasnya sampai tamyiz. Artinya ila tamyiz ini berarti ghayah. Artinya begitu dia sudah sampai tamyiz, katakanlah umur 7 tahun, ya nggak boleh gitu. Dan lagi pula dulu kita orang-orang jadul ya, suka ingat bahwa pada waktu zaman dulu tuh ketika belum ada televisi, apalagi HP ya, sehingga pikiran orang-orang kita nggak pada Victor, sehingga yang namanya syahwat itu pada anak kecil nggak ada gitu, belum muncul, karena memang tidak dirangsang syahwatnya, jadi pada polos, nggak berpikir kayak gitu. Bahkan pada waktu saya kecil dulu yang namanya Afan ya, anak laki-laki nih yang masih kecil, itu ketika main hampir rata-rata nggak pakai celana tuh, celana apa, celana pendek lah katakanlah, paling pakai kaos doang ke atas, sehingga otomatis kemaluannya kelihatan anak kecil tadi. Tetapi orang dulu ketika melihat itu nggak berpikir macam-macam, bahkan nggak tertarik untuk melihat itu. Ya artinya semuanya dihadapi dengan apa ya? Ya perasaan hambar lah, ketidaktertarikan. Tapi kalau zaman sekarang ya kacau juga urusan itu ya, bisa panjang gitu. Jadi sampai tamyiz. Nah begitu tamyiz baru tidak boleh. Wa jazama bi ghairuhu, dan selainnya selain al-mutawalli jazama bihi, memastikan bi dengan pendapat ini. Ya artinya selain mutawalli juga berpegang kepada pendapat ini, yaitu halal melihat kemaluan anak laki-laki kecil sampai tamyiz. Wa qila, dan dikatakan ada pendapat qil, kalau qil itu lemah ya. Ya harumu haram, berarti haram melihat kemaluan anak laki-laki kecil sampai tamyiz. Selesai itu masalah melihat alat kelamin farji shaghirah, alat kelamin, kubul, kemaluan depan wanita yang masih kecil, dan kubul, kemaluan depan anak laki-laki yang masih kecil. Wa yajuzu li nawil ummi nazaru farjaihima wa masuhu zaman ar-radha wa tarbiyati lid-darurah. Boleh bagi sumpama seorang ibu, boleh apa? Melihat farji keduanya, kemaluan depan keduanya, yaitu as-saghira dan as-saghira tadi itu, wanita yang masih kecil dan juga laki-laki yang masih kecil, katanya masih anak-anak lah gitu ya. Wa masuhu, bahkan boleh menyentuhnya, menyentuh kemaluan tersebut, kemaluan
kubul kemaluan depan as-saghira, wanita yang masih kecil dan juga laki-laki yang masih kecil. Di sini ada kaidnya zaman ar-rodho, pada waktu masa susuan. Dan kita tahu dalam Islam masa susuan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah adalah 2 tahun. Sesuai dengan ayat wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'a. Kalau ahli-ahli usul fikih mengatakan ini ayat ini wal walidatu yurdina, dia adalah khobar tapi bimanal amr, dengan arti perintah. Makanya ditafsirkan wal walidatu yurdina ay liyurdina, hendaklah mereka para wanita tadi memberikan susu ASI ya auladahunna kepada anak-anak kecil mereka haulaini kamilain 2 tahun yang sempurna, itu liman arada ayyutimar radha'a, kalau memang mau sempurna dalam memberikan ASI. Itu ajaran Islam kayak gitu. Jadi ini terjadi zaman radha, pada waktu ibu tadi menyusui as-saghira dan as-saghir. Wa tarbiyati, dan pada zaman ya tarbiyah, mengayomi, hadana, memelihara, mendidik. Kenapa itu boleh? Lidorurah, karena darurat. Artinya darurat karena tidak ada pilihan lain. Misalkan contoh as-saghira tadi dan as-saghir yang masih kecil, katakanlah umur 1 tahun, misalkan dia pipis atau dia buang air besar, gitu. Ya otomatis yang nyebokin ya ibu tadi, ibunya gitu. Kan nggak mungkin dia cebok sendiri, apalagi kita bentak, weh ente, walaupun ente 1 tahun, karena ente berak cebok sendiri, ya stres tuh anak tuh ya. Kita lanjut. Walil abdil adli an-nazaru ila sayyidatil mutasifati bil adalah ma'ada ma baina surati war rukbati kahiyya. Asala wa yujuzu, dan boleh lil abdil adli, bagi budak laki-laki yang adil. Jadi catatannya di sini budak laki-laki yang adil. Adil itu artinya dia selalu bertakwa sama Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan berusaha keras untuk menjauhi maksiat. Jadi memang dia benar-benar adil, benar-benar orang yang soleh gitu ya, orang yang bertakwa. Boleh apa? An-nazaru, melihat, ila sayyidatihi, kepada tuannya yang perempuan. Jadi perempuan itu gini, ada seorang wanita, ya tentu dia perempuan, wanita perempuan sama dia. Kemudian dia punya seorang budak laki-laki. Nah, budak laki-laki ini adalah budak yang adil, budak yang bertakwa sama Allah, soleh, bener lah gitu ya. Nah, budak tadi boleh melihat kepada tuannya yang perempuan. Tuannya perempuan juga syaratnya al-mutasifati bil adalah. Tuannya yang perempuan juga tadi dia disifati dengan sifat adil. Artinya tuan perempuan juga orang yang bertakwa, orang yang soleha, orang yang adil gitu. Jadi syarat-syaratnya tadi itu. Pertama, budak laki-lakinya tadi itu orang yang adil, bertakwa, orang soleh, orang benar dah ya. Kemudian tuan yang perempuannya juga sama, orang yang adil, orang yang bertakwa pada Allah. Nah, pada kondisi seperti itu, budak laki-laki tadi boleh melihat kepada tuannya yang perempuan tadi, ma'ada ma baina sura wa rukbah, aurat selain ma baina sura rukbah, anggota badan antara pusar dan lutut. Artinya kalau antara pusar dan lutut ya nggak boleh dilihat gitu. Kahiyya, sebagaimana dia. Sebagaimana begitu juga tuannya yang perempuan tadi yang adil, dia bisa melihat kepada budak laki-laki yang adil, ya kecuali baina sura wa rukbah. Kalau zaman dulu kita pahami dan kita yakin ya, bahwa zaman dulu tuh orang masih pada bener gitu ya. Karena apa ya, hal-hal negatif, virus negatif yang merusak zaman dulu nyaris ya minim, bahkan nyaris nggak ada. Sehingga yang ada tuh membangun, memperbaiki, mendidik, mengarahkan kepada kebaikan, sehingga orang pada jadi orang-orang soleh, orang baik. Nah kalau zaman sekarang repot urusan. Dimana zaman sekarang virus yang merusak, tontonan-tontonan negatif yang merusak, itu nggak bisa dihindari dan dimana-mana ada gitu. Sehingga kalau kita bandingkan zaman sekarang antara yang membangun dan yang merusak, lebih dahsyat, bahkan lebih banyak yang merusak gitu. Nah ini kalau kayak gini kita jadi ingat syair bahasa Arab yang mengatakan mata yablughul bunyan yauman tamamu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapankah satu bangunan akan berdiri rapi selesai? Ya artinya enggak akan berdiri.
Idza kunta tabnihi, ketika kamu membangunnya, wa ghairuka, sementara selain kamu yadimu merobohkannya. Kamu masang besi gitu ya, masang apa istilahnya buat tiang, malam-malam dirobohin. Kamu masang batu bata, hebel dan seterusnya, malam-malam dirobohin. Nah zaman sekarang itu, kalau kita lihat antara yang perbaiki dan yang merusak, mana banyakan kira-kira banyakan yang merusak gitu ya. Kaya sebagaimana dia, artinya tuan perempuan yang tadi yang adil, dia juga dibolehkan untuk melihat budak laki-laki yang adil, kecuali anggota antara pusar dan lutut, itu nggak boleh. Itu berbicara tentang budak laki-laki dan tuan perempuannya yang sama-sama adil. Wali mahramin, dan boleh bagi mahram, ya. Walau fasiqan au kafiran, walaupun mahram tadi adalah orang yang fasik. Fasik itu artinya ya masih suka senang berbuat dosa. Walaupun dia sholat, tapi dia masih suka melakukan dosa, itu fasik. Au kafiran, atau mahramnya kafir. Boleh apa? Nazaru ma wara'a surrati wa rukbatin minha. Ma wara'a surratin wa rukbatin minha. Boleh melihat ma, anggota badan selain pusar dan lutut, minha darinya, dari wanita mahramiyah. Jadi gini, ketika berbicara tentang apa saja yang boleh dilihat oleh mahram dari wanita yang mahramiyah dia, artinya dari wanita yang haram dinikahi. Contoh begini, katakanlah ada laki-laki, seorang laki-laki dia punya kakak perempuan, atau kakak laki-laki punya adik perempuan, atau kita dibandingkan dengan bibi kita, ya, amma atau khala kita, itu kan mahram kita yang kita tidak boleh menikahinya. Nah, kaitannya dengan aurat, di sini katakan bagi mahram boleh dia melihat dari wanita yang tidak boleh dinikahi, boleh dilihat selain antara pusar dan lutut. Berarti kalau di sini dipahami, di atas pusar boleh dilihat, di bawah lutut boleh dilihat, sehingga batasan auratnya adalah batasan aurat wanita yang mahram tadi di dalam di hadapan mahramnya itu antara pusar dan lutut. Ya, tetapi jangan kita berpikir, wow, kalau gitu boleh dong wanita mahram tadi afan deh di atas pusara dia nggak pakai apa-apa, telanjang dada. Oh jangan, ini kacau urusan. Ini bicara tentang apa ya, landasan inti aurat, yaitu yang wajib ditutup antara pusar dan lutut. Adapun ke atasnya, kalau kondisi normal, yaitu harus ditutup juga, walaupun tidak wajib, katakanlah sunnah gitu. Tetapi dalam kondisi tidak normal, katakanlah misalkan mahramnya tadi afan ya, udah kayak zaman sekarang tuh, nafsunya gede, bisa timbul fitnah dan seterusnya. Kalau dia melihat wanita yang haram dinikahi telanjang dada, bisa-bisa nafsunya muncul dan seterusnya, wah, yang tidak-tidak. Nah, dalam kondisi itu ya dipusar di atas, ke atas juga harus ditutup, artinya jangan sampai kelihatan. Makanya dalam hal ini aurat wanita mahramiyah di hadapan mahramnya ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab yang sering kita dengar yaitu auratnya antara pusar dan lutut. Itu mazhab yang pertama, pandangan ulama-ulama Syafi'i yang pertama. Berarti pusar ke atas bukan aurat gitu. Tapi ada pendapat yang kedua dalam kalangan mazhab Syafi'i, yaitu aurat wanita yang mahramiyah di hadapan mahramnya seluruh badannya, ya. Artinya dada juga termasuk aurat juga, sehingga tidak boleh dibuka. Paling yang boleh dibuka adalah ketika indal mihnah, anggota-anggota yang tampak ketika indal mihnah, ketika dia bekerja. Artinya yang boleh dilihat berarti apa dia, telapak tangan, ini pergelangan, kemudian pala, kemudian leher, kemudian kaki bagian bawah. Artinya yang biasa terlihat ketika seorang wanita melakukan pekerjaan rumah tangga, gitu ya. Masak, nyuci, deh. Kanazarya ilaihi, sebagaimana memandangnya wanita mahramah atau mahramiyah ilaihi kepada mahram. Artinya boleh melihat kecuali anggota antara pusar dan lutut. Wali mahramin, dan bagi mahram. Wa mumasilin, dan mumasil. Mumasil itu artinya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan.
Boleh apa? Masu mawara asura warukbah, menyentuh anggota tubuh selain atau di belakang atau selain pusar dan lutut. Nah, ini hukum menyentuh ya. Jadi memang ada ketetapan, ada sesuatu yang ketetapannya begini. Ada hal-hal yang tidak boleh dilihat tetapi boleh disentuh. Tapi lagi dan lagi itu ketika tidak dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan, ketika tidak dikhawatirkan fitnah dan seterusnya. Nah, akan tetapi artinya ada pengecualian. Walaupun tadi boleh mumathil dan seterusnya, mahram dan seterusnya, menyentuh mawara as-surra warukba. Nah, akan tetapi ada pengecualian. Masu zahrin, apaan? Masu zahri ausaki mahramihi, menyentuh punggung atau betis mahramnya. Ka ummihi, seperti menyentuh punggung dan betis ibunya. Ibu dari laki-laki yang mahram tadi, anaknya katakanlah. Wa bintihi, dan menyentuh zohar punggung dan betis dari anak putrinya, anak perempuannya. Waqsu, dan juga kebalikannya. Berarti kebalikannya kalau tadi anak laki-laki menyentuh punggung atau betis ibunya, katakanlah ya. Bapak menyentuh punggung dan betis anak perempuannya. Berarti kalau kebalikannya, ya tinggal dibalik aja. Ibu menyentuh punggung dan betis anaknya yang laki-laki, atau anak putri menyentuh punggung atau betis dari ayahnya. La yahillu, itu tidak halal. Ya karena dikhawatirkan bisa jadi lagi dan lagi tahu-tahu setan masuk, kemudian muncul syahwat, apalagi zaman sekarang. Kita lihat di mana ada seorang anak pada ibunya, ada kakak dengan adiknya, karena semuanya sudah dikuasai oleh nafsu, khususnya tersebab HP, handphone. Kalau para penceramah nyebutnya setan gepeng, sehingga sudah terjadi kekacauan. Jadi tidak halal, karena dikhawatirkan tadi dia sadan li zari'ah. Ila lihajatin, kecuali kalau ada kebutuhan, misalkan kebutuhannya buat berobat atau dikerokin atau apa ya. Au syafaqatin, atau landasannya karena kasih sayang. Ya karena kasih sayang kan ya tidak masalah. Dan kalau kita lihat zaman dulu tuh, ketika seorang mahram kepada mahramiyahnya itu sama sekali nggak ada nafsu, bahkan malu yang ada ya. Ketika zaman dulu orang-orang masih polos dan dunia syahwat belum menghegemoni, belum menjajah dan mendominasi anak Adam. Kalau zaman sekarang ya lebih bagus hati-hati itu dia. Artinya tentu beda dengan zaman dulu gitu. Secara umum. Artinya ketika kita bicara tentang hukum, tentu ilat hukum nggak bisa kita tinggalkan. Ya. Alhamdulillah selesai bicara tentang beberapa hal. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Wa haitsu haruma nazaruhu haruma massu bil ha'il. Ketika haram memandangnya, maka haram menyentuhnya. Bila ha'ilin, tanpa ada ha'il, tanpa ada penghalang. Kenapa? Li'anau ablaghu fil ladzah, karena menyentuh ya dia lebih lezat dibandingin dengan melihat. Dan biasanya ketika melihat aurat itu nanti ada bisikan untuk menyentuh gitu. Sehingga ketika haram memandangnya, maka diharamkan menyentuhnya bila ha'il. Bahkan mimbabi aula, karena menyentuh terasa lebih lezat. Naam, akan tetapi insyaallah nanti kita lanjutkan. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.